Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Saya memang terlambat untuk membuat konten ini teman-teman, tetapi saya merasa perlu memberikan analisa dari 3 pertandingan di English Premier League. Yang pertama antara Manchester City versus Leeds United, yang kedua antara Bournemouth versus Chelsea, dan yang ketiga antara Liverpool versus Brentford. Keenam tim ini membutuhkan kemenangan untuk alasan yang berbeda. Jadi feeling saya, ketiga pertandingan ini akan berjalan seru nanti malam teman-teman. Pertama-tama saya ingin memberikan analisa dari pertandingan antara Manchester City versus Leeds United. Yang kita ketahui dua tim ini membutuhkan kemenangan untuk alasan yang berbeda, di mana Manchester City membutuhkan kemenangan supaya mereka bisa menjaga jarak dengan Arsenal dari segi selisih poin, sedangkan Leeds United ingin meraih kemenangan supaya mereka bisa menjauh dari zona degradasi. Dan untuk pertandingan ini, seperti yang kita pahami, Leeds United punya pelatih baru, Sam Allardyce, yang dikategorikan juga sebagai salah satu legenda ya di Inggris, karena dia adalah pelatih yang punya kemampuan dan juga kepintaran dari segi taktik untuk menyelamatkan sebuah klub dari degradasi. Bahkan ketika dia ditunjuk sebagai pelatih dari Leeds, dia mengatakan bahwa dia lebih baik daripada Pep Guardiola atau juga Jurgen Klopp. Jadi ini adalah momen bagi Sam Allardyce untuk membuktikan ucapannya. Apalagi yang dia lawan adalah pimpinan klasemen sementara Manchester City dengan pelatih hebat mereka Pep Guardiola. Dan yang uniknya Pep Guardiola juga mengakui bahwa Sam Allardyce memang adalah pelatih yang hebat. Nah artinya untuk pertandingan ini akan ada adu taktik di antara kedua pelatih ini teman-teman. Kalau feeling saya Leeds United akan bermain bertahan total dan berupaya untuk mendapatkan hasil imbang. Karena jika mereka bisa mendapatkan 1 poin, maka itu seperti sebuah kemenangan bagi mereka. Jadi kemungkinan mereka akan bermain mengandalkan counter attack, dan mereka harus membangun counter attack, jangan cuma bertahan. Karena lawan Manchester City, jika cuma bertahan, maka Manchester City akan selalu mencari jalan untuk bisa mencetak gol. Dan meskipun Manchester City ini kehilangan Kevin De Bruyne, tapi saya melihat peran dari Alvarez luar biasa. Walaupun dia sebetulnya adalah striker, tapi dia juga bisa bermain sebagai second striker atau juga attacking midfielder. Bahkan dia bisa memberikan banyak umpan kunci. Dan feeling saya, baik Grealish dan juga Mahrez jika mereka dimainkan akan sangat berpengaruh dalam pertandingan ini. Karena dua pemain ini bermain luar biasa dalam beberapa pertandingan terakhir. Belum lagi jika Phil Foden diberikan kesempatan untuk bermain dari awal. Artinya, kalau dari segi performa, dari segi materi pemain, memang City jauh lebih unggul ya teman-teman. Dan feeling saya akan sulit bagi Leeds untuk melakukan kejutan. Walaupun kita tahu di Liga Inggris, bisa saja ada kejutan, apalagi dari tim yang sedang berjuang agar tidak degradasi. Tapi masalah dari Leeds adalah di lini pertahanan mereka. Nah artinya jika Sam Allardyce bisa membenahi koordinasi di antara para pemain di lini pertahanan, baru mereka punya peluang di pertandingan ini untuk mendapatkan 1 poin. Tapi feeling saya akan sangat sulit teman-teman, karena Manchester City adalah tim yang sekarang sedang on fire. Mereka sudah punya momentum untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Maka itu feeling saya, untuk pertandingan ini mereka akan meraih kemenangan. Dan jika Leeds tidak kalah telak, maka itu sudah merupakan progres yang baik bagi mereka dengan pelatih baru mereka Sam Allardyce. Walaupun ini adalah pertandingan perdana bagi Sam Allardyce sebagai pelatih dari Leeds. Tapi jika mereka tidak kalah telak, menurut saya itu juga sudah hebat sih. Jadi kemungkinan Manchester City akan meraih kemenangan teman-teman di pertandingan ini. Kalau bagi saya persentase untuk pertandingan ini adalah 60% bagi Manchester City dan 40% bagi Leeds United. Dan sekarang yang ingin saya bahas adalah pertandingan kedua antara Bournemouth versus Chelsea. Ini pertandingan yang menarik ya, karena kedua tim ini membutuhkan kemenangan supaya mereka bisa tetap bertahan di English Premier League. Tapi ya Chelsea sebetulnya punya materi pemain yang bagus, tinggal bagaimana mereka bisa klik aja di atas lapangan. Nah, untuk klik di atas lapangan dibutuhkan taktik. Sejauh ini yang sangat disayangkan, saya tidak bisa melihat taktik apa yang dipakai oleh Frank Lampard. Walaupun dia beberapa kali mengubah formasi dari tim ini, betul kan? Memakai 4 pemain bertahan, memakai 3 pemain bertahan. Tapi tetap saja tim ini sulit sekali untuk mencetak gol. Dan chances mereka sekarang semakin berkurang di setiap pertandingan teman-teman. Ini sekarang Chelsea ini sudah masuk ke dalam krisis loh. Kalau mereka kalah lagi di pertandingan ini, wah, akan sangat sulit bagi mereka untuk survive di Premier League. Dan Bournemouth juga adalah tim yang jago di kandang. Tapi kalau feeling saya teman-teman, jika Chelsea bisa membangun transisi positif yang cepat dengan mengandalkan pemain-pemain mereka yang punya kecepatan,
seperti Modric, kemudian Kai Havertz, atau Joao Felix jika dia bisa main, maka Chelsea punya peluang untuk meraih kemenangan. Dan seperti yang kita ketahui sekarang dengan adanya Kovacic dan Kante di tengah, plus ada Enzo ya, Enzo ini harus banyak berlari, harus lebih agresif, jangan begitulah, kan dia kan ini dibayar mahal ya, harus lebih agresif. Jadi jika dia bisa lebih agresif, dia akan menyulitkan para pemain Bournemouth untuk membangun serangan dari tengah, karena Bournemouth ini kuatnya di tengah. Dan sebagai tim yang sedang berjuang menghindari degradasi, mereka biasa bermain long ball. Nah, para pemain Chelsea yang di pertahanan ini harus waspada, jangan sampai kecolongan. Kepa sebetulnya formnya bagus, tapi kalau di setiap pertandingan dia banyak mendapatkan percobaan, tentu akan sulit bagi dia untuk menjaga clean sheet. Tapi kalau bukan karena Kepa, maka bisa juga Chelsea kalah dengan jumlah gol yang banyak di beberapa pertandingan sebelumnya. Kalau feeling saya teman-teman, ini hanya feeling saya, kemungkinan Chelsea bisa menang loh di pertandingan ini. Karena Bournemouth ini ketika bermain di kandang, mereka akan berani bermain menyerang, dan Chelsea punya peluang untuk membangun counter agar mereka bisa mencetak gol. Kuncinya bagi Chelsea, para pemain mereka harus bisa melakukan finishing. Maka itu untuk pertandingan ini, saya mengunggulkan Chelsea sedikit saja, tipis saja. 55% bagi Chelsea, 45% bagi Bournemouth. Jika Chelsea kalah lagi, wah, akan semakin sulit bagi mereka untuk bertahan di Premier League. Saya bukan mengatakan mereka tidak akan bertahan, tapi akan semakin sulit karena next match mereka adalah lawan tim-tim yang kuat juga kan. So feeling saya di pertandingan ini kemungkinan Chelsea bisa meraih kemenangan. And now to the third match antara Liverpool versus Brentford. Ini menarik sekali teman-teman. Karena Brentford punya peluang untuk bermain di kompetisi antar klub Eropa musim depan, yakni di Europa League. Dan Liverpool sekarang membuka peluang untuk bermain di Liga Champions musim depan. Karena form mereka ini lagi menang. Dan saya melihat sekarang sistem permainan dari Klopp agak sedikit berbeda. Jadi bola tidak langsung diberikan ke penyerang mereka, tapi bola bisa diproses dulu di tengah. Ada peran dua pemain muda di sini yang sangat baik, Curtis Jones dan juga Harvey Elliott. Plus jika Trent kembali dimainkan di tengah, feeling saya kreativitas dari Liverpool akan semakin baik. Brentford juga bukan tim yang lemah, Brentford juga salah satu tim kuat ya di Premier League musim ini. Bahkan mereka sekarang kan berada di zona papan tengah. Dan saya melihat pelatih mereka Thomas Frank ini bisa membangun Brentford menjadi tim yang efektif, bermain mengandalkan fast break. Jadi ketika menyerang, teman-teman bisa perhatikan Brentford itu palingan mengandalkan 3 atau 4 pemain, tapi interchange passing mereka sangat baik. Sehingga mereka sering mencetak gol dari proses counter, atau juga mereka mencetak gol dari situasi bola-bola mati. Nah, ini juga berbahaya bagi Liverpool. Jadi mereka juga tidak boleh banyak melakukan pelanggaran. Ada Ivan Toney, ada Buemo di Brentford yang sangat tajam di depan ya. Artinya jika dua pemain tersebut main, tentu harus berhati-hati para pemain Liverpool di lini pertahanan, karena kadang-kadang ketika para pemain Liverpool bermain dengan garis pertahanan yang tinggi, mereka juga sering kecolongan dari counter attack. Kalau feeling saya teman-teman untuk pertandingan ini, Liverpool punya peluang untuk meraih kemenangan, tapi kayaknya saja kali ini skor tipis dari Liverpool, karena Brentford nih cara bertahannya compact banget loh. Bisa ada sampai 8 pemain mereka yang ikut bertahan, dan itu yang selalu menyulitkan tim lawan untuk bisa mencetak gol ke gawang mereka. Dan kalau nggak salah Brentford ini yang menang di kandang Manchester City ya, saya lupa kalau nggak salah ya, mereka ini menang di kandang Manchester City. Jadi ini tim yang nggak gampang juga ditaklukkan, which means bagi Liverpool ya mereka harus tetap konsisten seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, main high pressing, sedikit ngolah bola di tengah. Kalau Trent bermain di tengah, feeling saya Liverpool akan lebih kreatif dan bisa lebih banyak menciptakan peluang. Jadi feeling saya Liverpool akan bisa meraih kemenangan, persentasenya 55% bagi Liverpool dan 45% bagi Brentford. Nah, itu saja analisa yang ingin saya berikan teman-teman. Jadi feeling saya City kemungkinan akan menang, Chelsea kemungkinan akan menang, dan Liverpool kemungkinan akan menang, karena tiga tim ini sebetulnya punya materi pemain yang baik. Tinggal bagaimana pelatih mereka mengandalkan taktik untuk bisa memenangkan pertandingan secara taktis, karena di English Premier League yang saya perhatikan, taktik itu sangat amat penting teman-teman. Dan ini adalah ujian bagi Sam Allardyce, apakah dia bisa atau tidak menahan Manchester City. Dan ujian bagi Frank Lampard untuk menyelamatkan Chelsea dari degradasi. Jika Chelsea menang, maka mereka akan safe. Jika Bournemouth menang, maka mereka akan safe. Kemudian Liverpool versus Brentford, jika Liverpool menang, mereka akan semakin dekat ke zona 4 besar. Dan jika nanti Manchester United atau Newcastle kalah, maka mereka akan semakin sulit untuk mempertahankan posisi mereka di zona 4 besar. Seru dan sangat seru teman-teman, saya yakin pertandingan-pertandingan di English Premier League di akhir pekan ini. Bagaimana dengan teman-teman? Prediksi kalian seperti apa? Silakan
Kolom komentar di bawah konten ini terbuka dan gratis. Kalian bisa memberikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.